Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wijaya Satya Nusantara, NPM 20171051006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 1 pemrograman web. Nah, untuk tugasnya sendiri, kita adalah membuat sebuah form input dan juga output. Ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ya, ini. Kita membuat sebuah form input yang menginputkan nama, NPM, umur, dan melalui controller menampilkannya pada form kedua. Nah, di sini saya menggunakan code Igniter 3. Nah, lalu kita pertama buat dulu sebuah controller baru ya. Di sini saya namakan controller adalah form.php. Nah, untuk isinya kita bisa ambil dari sini, dari welcome. Ambil, ini kita delete saja komennya. Ini kita rename jadi form. Ini kita hapus. Nah, berikutnya kita buat lagi views-nya tuh untuk menampilkan formnya. Di sini saya buat sebuah file baru dengan nama form1.php. Isinya kita buat sebuah HTML form pertama. Nah, kita isikan dengan menggunakan sebuah form dengan metodenya itu adalah post. Kita isikan 3 buah input, itu input tipe teks. Name-nya di sini karena kita akan buat 3, itu nama, NPM, umur. Pertama kita buat nama dengan ID nama. Lalu yang kedua kita buat input teks lagi dengan ini NPM, kita break. Lalu yang terakhir kita buat input dengan tipe number untuk umur. Nah, untuk yang NPM tadi, karena NPM itu semuanya full adalah huruf ya, angka. Ini sebenarnya kita bisa menggunakan number juga. Nah, tetapi karena ada kemungkinan NPM itu memiliki angka depannya itu 0, misalkan 0,9 atau 0,8 gitu. Makanya kita menggunakan teks. Nah, berikut ini kita break lagi. Dan terakhir kita buat sebuah input tipenya submit. Nah, ini fungsinya adalah untuk submit. Lalu berikutnya kita tampilkan form ini dengan menggunakan controller kita. Di sini saya akan ganti dulu form input. Nah, kita load si view tadi, yaitu form 1. Nah, berikutnya pada config routes, kita ganti routes-nya, kita tambahkan. Nah, sebelumnya di sini ada default-nya itu adalah welcome, ini kita biarkan saja. Lalu kita buat sebuah route baru, itu input. Isinya adalah memanggil controller form dengan metodenya adalah input. Nah, untuk memanggilnya, di sini saya sudah start XMPP-nya ya. Jadi saya menggunakan XMPP untuk web servernya. Ini kita start Apache dan juga MySQL-nya. Lalu kita buka localhost weblan tugas 1. Nah, maka dia akan dibawa ke halaman welcome ya. Lalu berikutnya jangan lupa index php /input. Nah, maka kita sudah dibawa ke halaman inputnya. Mungkin di sini kita tambahkan judul saja di form 1 supaya
mempermudah, kita tambahkan sebelum ini satu, yaitu form pertama. Kita refresh, tadi sudah ada tulisan form pertama ya. Nah, supaya kita lebih mudah membedakan antara masing-masing inputnya itu tipenya apa, kita tambahkan placeholder nama. Begitupun untuk npm dan umur. Placeholder npm, placeholder umur. Ini kita ganti lagi jadi nama. Nah, kita refresh. Nah, waktu ada nama npm umur. Nah, ini misalkan kita inputkan umurnya 19. Setelah kita klik submit, maka dia belum terjadi apa-apa ya, karena kita belum membuat sebuah redirect untuk actionnya. Di sini untuk actionnya itu sebelumnya kita buat dulu sebuah form. Itu di sini saya buat sebuah function dengan nama show. Nah, ini akan mengambil data input, data input ya. Jangan input data, input form. Input data input form. Input form. Nah, ini kita isikan dengan data-data kita tadi. Nah, karena di sini itu kita punya 3 buah data, yaitu nama, npm, umur, maka begitupun di sini kita buat ya. Nama kita isi dengan this input post nama. Nah, begitupun untuk ini kita pakai koma ya. Begitupun untuk npm dan umur kita buat seperti ini juga. npm ini umur. Nah, untuk tipe ini sendiri itu bisa kita lihat sebenarnya di dokumentasi dari CI3. Nah, CI3 form. Nah, di sini di input class. Nah, seperti ini ya. This input post tipenya seperti itu. Nah, begitu pun sudah benar, problemnya adalah di sini kita kurang titik koma. Nah, lalu kita load view form 2 dengan data kita tadi, data. Nah, di form 2 sendiri di sini akan saya buat kurang lebih sama seperti ini ya. Ini akan saya copy paste dulu jadi sebuah file baru dengan nama form2.php. Nah, ini form kedua. Lalu untuk semuanya kita buat disable. Juga kita buat disable. Nah, lalu di sini sudah kita buat ya, kita arahkan dia ke show. Nah, kita kembali ke form.php kita pada controllernya. Ini kita sudah buat form data. Kita rootskan. Di sini kita memanggilnya belum kita panggil show. Nah, di rootsnya kita tambahkan lagi sebuah rule baru, sebuah aturan baru, yaitu untuk menampilkan show dari form dengan fungsi show. Jadi sekarang ketika kita input sesuatu di sini, misalkan ada di Wijaya npm 319, kita submit, dia belum redirect ya. Kita lihat lagi di mana kesalahannya. Form 2 form PHP
dia belum berganti jadi show. Kita lihat dulu, dia sudah submit. One method post, action as show. Kita refresh dulu, baru kita masukkan 16. Nah, kita submitkan lagi. Nah, dia sudah berganti ke form kedua, tetapi datanya belum tampil ya. Nah, berikutnya kita akan coba tampilkan datanya di form kedua ini. Nah, di sini kita isikan masing-masing itu placeholder-nya kita ganti dengan value. Nah, value ini kita isikan dengan data dari PHP kita. Nah, itu di sini tadi kita menggunakan yang namanya input form. Nah, kita panggil lagi di sini input form, lalu parameternya. Di sini karena kita menggunakan parameternya itu adalah nama. Ini adalah nama. Sekarang kita coba refresh. Nah, maka sudah tampil ya. Nah, ini karena disable jadi tidak bisa kita ubah-ubah ya. Nah, begitupun untuk NPM dan umur. Ini kita impah data ini ya, kita ubah jadi untuk menampilkan NPM, dan begitupun untuk yang umur. Kita impah untuk menampilkan umur. Nah, ini ada tipe yang umur. Oke, ini kurang. Nah, berikutnya kita coba refresh. Nah, maka kita sudah berhasil menampilkan data kita dari input tadi menuju ke show melalui controller. Nah, karena di show ini kita nggak perlu untuk submit lagi, maka nih tombol submitnya kita hapus saja. Maka dia sudah berhasil menampilkan datanya. Ini misalkan kita ganti ke input lagi, kita coba inputkan data lain, misalkan Budi, NPM 10, usianya 20 tahun. Maka kita submit, dia akan tampil seperti ini. Karena dia ini kita tidak tahu ini adalah apa, ini kita buat jadi tahun saja di sini supaya jadi 10 ketimpa ya. Oh ya, ini tipenya kita ubah ke teks terlebih dahulu supaya dia bisa menampilkan kalimat 20 tahun. Nah, berikutnya apabila kita ingin merapikan, kita bisa menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilannya jadi lebih baik seperti itu. Mungkin itu akan kita tambahkan pada saat nanti kita mengintegrasikan formnya ke database. Mungkin untuk tugas kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.